Saya juga suka cerita memaklumkan bahawa telah bincang dengan Saudara Mahathir Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ada beberapa langkah diambil termasuk telur yang diharapkan diumumkan oleh beliau esok dengan harga yang lebih rendah dan kerana mengurangkan kebergantungan kepada kartel. Kita akan lihat pertama sekali soal harga makanan, khasnya harga telur. Sebab itu makanan awam, umum. Daripada orang miskin sampailah kepada kelas atasan makan telur. Jadi itu perkara yang perlu kita ambil perhatian khas. Tapi mahal. Mahal. Jadi kita berniaga ni berapa dah? dah beza RM2.50. Satu tray? Dulu RM11, 10 lebih boleh. Sekarang 13.5. Yang grade B tu belum grade A. Tapi sekarang sudah naik harga dah RM4 lebih. Kita pun orang susah juga kan. Kita kerja dapat gaji pun sikit juga. Ya ini kan pertama karena memang pakan ternak yang naik. Yang kedua ini fluktuasi biasa. Nanti ini ke 2 minggu ini akan insya Allah akan turun. Kiamat baru hantam Malaysia, emak-emak dibuang pusing. Malaysia kini tengah dipusingkan oleh krisis pasokan telur ayam. Kelangkaan tersebut membuat frustasi konsumen di negeri jiran. Suplai telur yang terbatas membuat para pelaku industri dan konsumen khawatir kondisi tersebut akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Presiden Federasi Asosiasi Pedagang Barang Serba-serbi Malaysia, Hon Chi Minh, mengatakan ketersediaan telur di pasaran hanya bertahan dalam waktu yang cukup singkat. Terkait kondisi ini, banyak warga yang mencermati media sosial dan mengikuti jejak telur di lingkungan mereka. Lin juga membutuhkan 20 butir telur setiap minggu untuk keluarganya, menambahkan bahwa kekurangan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Asosiasi Perdagangan Barang Serba-serbi Pantai Kiang Ten Chek Hok mengatakan konsumen harus membeli telur kampung, meskipun pasokannya juga turun hingga 50%. Pada 10 Oktober, pemerintah Malaysia mengumumkan akan mempertahankan harga pagu telur. Tetapi peternak unggas telah meminta pemerintah untuk melakukan regulasi harga telur untuk membantu mereka mengatasi kenaikan biaya pakan. Mekanisme kontrol harga berlaku untuk telur grade A, B, dan C dengan berat antara 59,9 gram dan 65 gram. Itu tidak mencakup telur perancang yang diperkaya dengan asam lemak omega 3 dan telur kampung atau yang diproduksi secara organik. Wakil Presiden Federasi Asosiasi Peternak Malaysia, Lee Yun Yew, mengatakan bahwa situasinya tidak akan membaik kecuali pemerintah membiarkan harga telur mengambang. Kini Malaysia keteteran gara-gara Indonesia tetapkan kebijakan ini. Harga minyak sawit mentah Malaysia akan tetap lemah untuk sebagian besar kuartal ketiga tahun ini, kata Menteri Komoditas Malaysia pada Senin 25 Juli. Ini terjadi setelah produsen saingan Indonesia menghapus pungutan ekspornya. Patokan harga minyak sawit mentah Malaysia menguat ke level rekor awal tahun ini karena invasi Rusia ke Ukraina. Sementara itu, larangan ekspor oleh Indonesia memperketat pasokan minyak nabati global. Tetapi harga jatuh ke level terendah dalam 1 tahun dalam beberapa pekan terakhir karena Indonesia membalikkan keputusan sebelumnya untuk membatasi ekspor. Indonesia bulan ini menghapus pungutan ekspor untuk semua produk minyak sawit hingga 31 Agustus. Akibatnya, harga rata-rata minyak sawit mentah kuartal ketiga diproyeksikan berkisar antara Rp4.800 dan Rp5.200 per ton. Ini juga terbebani oleh produksi yang lebih baik di Malaysia, kata Zuwaida Kamarudin. Harga diperkirakan akan naik menjadi Rp5.000 hingga Rp5.500 per ton pada kuartal keempat. Dengan dimulainya kembali pungutan ekspor di Indonesia dan penurunan produksi yang diperkirakan tambahnya. Sementara itu, sebelumnya harga minyak kelapa sawit diatur oleh Malaysia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengaku geram lantaran minyak kelapa sawit Indonesia diatur oleh negara lain. Padahal Indonesia merupakan penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Itulah sebabnya, dengan pelaksanaan audit bertujuan agar minyak sawit Indonesia tidak diatur oleh negara lain.